Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan pendekatan SEP, SEM Entrepreneurship yang bervisi SETS, Science, Environment, Technology, and Society, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan autor Mukhlis Rohmadi, dengan link http://edjournal.hamzan.wadi.ac.id/miring-index.php/view/21 dengan nama kelompok 1 Sinta Agustina dengan NPM 1818-50009, 2 Aris Setiono dengan NPM 1820-60011. Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2020-2021. Pendahuluan. Sistem pembelajaran pada pondok pesantren modern adalah pengembangan sistem pendidikan agama atau pondok pesantren yang digabung dengan pembelajaran umum yang dilaksanakan dengan sistem boarding school. Dalam proses pembelajaran pondok pesantren modern yang dilaksanakan pada Pondok Pesantren Modern Islam atau PPMI As-Salam Sukoharjo yang memiliki unit madrasah aliyah. Kekhasan sistem kelas yang ada pada MAPPMI As-Salam Sukoharjo yang memisahkan sistem kelas berdasarkan jenis kelamin. Dengan kondisi seperti tersebut, maka diperlukan suatu teknik pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu pengembangan sistem pembelajaran yang direncanakan adalah dengan pengembangan sistem pembelajaran menggunakan pembelajaran kewirausahaan kimia yang bervisi SETS, atau yang dalam konteks bahasa Indonesia dengan saling temas. Rumusan masalah. 1. Bagaimana teknik pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa? 2. Mengapa siswa kurang dalam memperhatikan guru? Apakah terlalu lelah dan bosan dengan banyaknya kegiatan yang ada dalam asrama dan pergaulan yang sempit pada teman pondok? 3. Apakah siswa cenderung malas bertanya kepada guru karena diolok teman dan karena merasa tidak bisa, akhirnya menjadi malas bertanya? 4. Bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar kimia, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa? Metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, MAPPMI As-Salam, Sukoharjo, kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 semester 2, tahun ajaran 2009-2010. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2010. B. Setting dan karakteristik subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 11 IPA MAPPMI As-Salam Sukoharjo, Jawa Tengah. Kelas yang menjadi setting penelitian adalah semua kelas 11 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam MAPPMI As-Salam Sukoharjo, baik kelas putra maupun kelas putri. C. Ranah prestasi belajar yang diteliti. Mengingat penelitian ini berusaha mengkaji pembelajaran, oleh karena itu, faktor yang dikaji dalam penelitian ini meliputi ranah kognitif yang mengamati prestasi belajar siswa dalam hal prestasi belajar yang dinilai berdasarkan nilai tes materi bulan Juni 2010. Koloid yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan pembelajaran pendekatan SEP bervisi SETS. Ranah afektif memberikan penilaian sikap dan perilaku siswa selama pembelajaran pendekatan SEP bervisi SETS dilaksanakan. Ranah D.
Proses pembelajaran penelitian ini terlaksana dalam 2 siklus. Siklus pertama dengan kegiatan tatap muka 4 jam pelajaran, siklus kedua dengan kegiatan tatap muka 4 jam pelajaran. Tiap siklus terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan penelitian, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. Data dan metode pengumpulan data. 1. Data dalam penelitian ini diambil dari siswa dan guru. Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan kualitatif. A. Data kuantitatif. Data kuantitatif berupa prestasi belajar siswa meliputi nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik pada konsep sistem koloid dengan pendekatan SEP bervisi SETS. B. Data kualitatif meliputi keaktifan siswa selama pembelajaran, kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran, psikomotor siswa selama pembelajaran, tanggapan siswa terhadap pembelajaran, dokumentasi penelitian. 2. Metode pengumpulan data. Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara tes, observasi, dan dokumentasi. A. Data prestasi belajar kognitif diperoleh dengan pretest dan post-test kepada siswa. B. Data prestasi belajar diperoleh dengan lembar soal. C. Data afektif dan psikomotor siswa diperoleh dengan lembar observasi pada siswa. D. Data kinerja guru dalam pembelajaran diperoleh dengan lembar observasi kinerja guru. E. Data tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran diperoleh dengan angket tanggapan siswa. Hasil penelitian. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi observasi kelas, pemberian kuesioner, dan dokumen hasil belajar koloid selama 2 tahun sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran adalah A. Biologi lebih disukai karena lebih terlihat penerapannya dan lebih mempelajari ilmu yang ada manfaatnya. B. Kimia dipandang sulit karena terlalu banyak konsep dan rumus, baik rumus kimia maupun rumus matematis, dan kurang dijelaskan penerapannya dalam kehidupan dan manfaat mempelajari kimia setelah lulus. C. Siswa lebih sering bertanya kepada teman daripada guru karena waktu pelajaran yang terlalu singkat dengan adanya 2 guru kimia yang mengajar pada tiap kelas. D. Siswa jarang bertanya kepada guru karena malas, disebabkan jika siswa bertanya, maka akan diolok teman. E. Menurut siswa, jawaban yang guru berikan sudah sesuai yang diharapkan, bahkan sangat detail. F. Model pembelajaran yang diharapkan siswa adalah mempelajari kimia yang dihubungkan dengan lingkungan dan penerapannya setelah lulus sekolah. Dari hasil observasi, kuesioner, dan wawancara tersebut, maka peneliti yang sekaligus sebagai guru mempunyai inisiatif membuat pembelajaran yang menyenangkan dan dihubungkan dengan kehidupan. 2. Hasil siklus 1. A. Perencanaan. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan adalah pembelajaran dengan pendekatan SEP yang bervisi SETS. B. Pelaksanaan. Kegiatan dilakukan disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan pada sebelumnya. Pada pelaksanaannya, siswa diberikan modul atau LKS yang telah dibuat oleh guru dan diberikan lembar kegiatan kerja laboratorium. Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan semi diskusi dan kegiatan laboratorium.
Kegiatan laboratorium dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan, dan dihubungkan dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu koloid. C. Observasi. Hasil observasi siswa mengenai afektif bahwa 77,78% siswa kelas 11 IPA 1 telah memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai afektif minimal 75. Namun untuk keaktifan siswa pada proses pembelajaran ternyata belum terpenuhi target, yaitu 70% siswa aktif. Pada kenyataannya baru 55,56% siswa aktif dalam pembelajaran, sedangkan 83,33% siswa kelas 11 IPA 2 telah memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai afektif minimal 75. Namun untuk keaktifan siswa pada proses pembelajaran ternyata belum terpenuhi target, yaitu 70% siswa aktif. Pada kenyataannya, baru 66,67% siswa aktif dalam pembelajaran. Untuk psikomotor, 71,50% siswa kelas 11 IPA 1 belum memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai psikomotor minimal 75. Dan 71,54% siswa kelas 11 IPA 2 belum memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai psikomotor minimal 75. D. Refleksi. Setelah melaksanakan observasi, terlihat bahwa hasil yang dicapai belum maksimal sesuai target, maka perlu diadakan perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil penelitian bisa dilihat pada gambar 1, grafik pencapaian dengan target, kemudian gambar tabel 1, analisis per indikator kognitif. 3. Hasil siklus 2. A. Perencanaan. Hasil observasi siklus 1 menjadi dasar pada perencanaan siklus 2. Dalam pembelajaran yang akan dilakukan, guru atau peneliti mengubah metode yang digunakan. B. Pelaksanaan. Pelaksanaan siklus 2 merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan pada sebelumnya. Pada pelaksanaannya, siswa diberikan modul atau LKS yang telah dibuat oleh guru dan diberikan lembar kegiatan kerja laboratorium. C. Observasi. Hasil observasi bahwa 94,44% siswa kelas 11 IPA 1 telah memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai afektif minimal 80. Namun untuk keaktifan siswa pada proses pembelajaran ternyata belum terpenuhi target, yaitu 80% siswa aktif. Pada kenyataannya, baru 94,44% siswa aktif dalam pembelajaran, sedangkan 83,33% siswa kelas 11 IPA 2 telah memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai afektif minimal 80. Namun, untuk keaktifan siswa pada proses pembelajaran ternyata belum terpenuhi target, yaitu 80%. Untuk psikomotor, 77,50% siswa kelas 11 IPA 1 belum memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai psikomotor minimal 80, dan 76,83% siswa kelas 11 IPA 2 belum memenuhi target penelitian, yaitu memperoleh nilai psikomotor minimal 80. D. Observasi. Setelah melaksanakan observasi, terlihat bahwa hasil yang dicapai sudah sesuai target, maka penelitian tindakan kelas yang diadakan dihentikan.
Indikator yang perlu diadakan, perbaikan atau remediasi adalah indikator kedua. Maka, setelah berakhirnya pembelajaran siklus 2, perlu diadakan remediasi pada indikator tersebut. Bisa dilihat pada gambar 2 grafik pencapaian dengan target siklus 2 dan tabel 2 analisis per indikator kognitif. Pembahasan 1. Tahap persiapan. Dalam persiapan sebelum dilaksanakan penelitian tindakan kelas, dilaksanakan observasi awal berupa dokumentasi data siswa MAA Salam, baik data siswa yang akan diteliti maupun data nilai siswa selama 2 tahun terakhir. Data yang dibutuhkan adalah data nama siswa yang akan diteliti, data nilai ulangan koloid selama 2 tahun terakhir, serta data-data nilai mid semester 2 siswa yang akan diteliti. Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan meminta siswa mencari tahu kebutuhan sekitar tempat tinggal, kebetulan di dalam pondok. Kemudian disesuaikan dengan materi kimia yang diajarkan atau sistem koloid. Hasil identifikasi lingkungan yang paling dibutuhkan oleh sekitar adalah deterjen dan pewangi pakaian. Dalam penelitian ini, timbul kendala saat peneliti menggunakan pendekatan SEP bervisi set, karena dalam penerapan selama ini, SEP belum pernah dihubungkan dengan SET. 2. Siklus 1. Dalam tahap perencanaan setting yang dilakukan adalah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan sesuai dengan tahap persiapan yang dilakukan. Perencanaan dilakukan dengan pembuatan rencana program pembelajaran atau RPP dan menyiapkan kelengkapan, yaitu modul, lembar kerja siswa, dan persiapan lain, di antaranya penyiapan bahan laboratorium. Kendala yang dihadapi dalam tahap perencanaan ini adalah pembuatan RPP dan kelengkapan lain yang disesuaikan dengan pendekatan SEP bervisi set. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu peneliti atau guru yang tidak dapat menghafal seluruh nama siswa, sehingga perlu usaha keras dalam melaksanakan penilaian afektif. Usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian berdasarkan tempat duduk siswa-siswi. Tahapan ketiga adalah refleksi hasil pembelajaran. Siklus 1 dikatakan belum berhasil, dan perlu dilakukan remediasi atau perbaikan pada indikator yang dirasa masih lemah. Perbaikan dilakukan dengan cara melaksanakan pembelajaran ulang pada indikator yang kurang terhadap siswa yang kurang. Kemudian melakukan uji indikator yang telah dilakukan remediasi. Tahapan terakhir adalah observasi siklus 1. Dalam siklus 1 ini didapatkan hasil yang lumayan bagus, mendekati target yang diharapkan. 3. Siklus 2. Tahap pertama dari siklus 2 adalah perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaannya, siswa diminta mencari bahan pembelajaran dari internet, baik aplikasi maupun materi pembelajaran tentang sistem koloid. Tahapan kedua adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, sudah banyak berkurang kemalasan siswa untuk belajar kimia. Hal ini terlihat dari perhatian siswa terhadap pelajaran, yang dapat dilihat dari ketidakterlambatan siswa serta tingkat jumlah siswa tidur dalam jam pelajaran berkurang yang cukup signifikan. Dalam tahap ketiga yaitu refleksi, maka dilakukan analisis nilai, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Tahapan terakhir adalah observasi. Dari hasil refleksi diketahui ada indikator yang belum dapat dinyatakan tuntas, sehingga perlu diadakan remediasi,
Indikator yang belum tuntas adalah indikator kedua dan 9. 4. Pembahasan total. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut Nurai, pendidikan SET dapat merubah sikap berpikir siswa masalah pemikiran tentang karir. Penggunaan pendekatan SEP yang bervisi SET dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar kimia. Siswa mengungkapkan bahwa dengan pendekatan SEP bervisi SET mampu memberikan makna lebih dalam belajar kimia. Kesimpulan, dalam pembelajaran dengan pendekatan SEP bervisi SET, siswa mendapatkan berbagai hal baru dan dirasa bermanfaat, serta memberikan makna dalam belajar kimia, sehingga tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan yang hanya untuk mencapai nilai terbaik dalam UN, namun juga untuk kehidupan ke depan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tindakan kelas ini adalah 1. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan nilai kognitif siswa. 2. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan nilai afektif. 3. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan nilai psikomotor siswa. 4. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan keaktifan siswa. 5. Pendekatan SEP bervisi SET dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Manfaat artikel pembelajaran dengan pendekatan SEP bervisi SET guna meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memiliki strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.